dari perilaku bijak kita memisahkan sampah dari dapur, mengolahnya, dan memanfaatkannya. Ini adalah emas hitam yang sangat berharga buat tumbuhan, buat lingkungan kita. Selamat pagi, selamat berhari libur, selamat Hari Sumpah Pemuda ke-95. Hari ini kita akan panen kompos dari Banana Circle yang sudah lama banget, kita hampir 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Kita ngumpulin sampah dapur, kemudian kita bikin kompos, dan kita karena tadi di sebelah sana kita akan buka bedengan untuk sayuran, kita akan panen komposnya untuk media tanam di bedengan kita di sebelah sana. Nanti kita akan lihat bedengannya juga. Nah, ini sampah-sampah dapur yang kita buang setiap pagi. Nah, ini udah membusuk, kita kasih sekam biar nanti bisa jadi kompos suatu saat kalau udah ini. Jadi metode bikin sampah itu gampang, bikin kompos, bikin pupuk itu gampang, karena setiap hari kita memproduksi sampah dari dapur kan ya, memproduksi sisa-sisa makanan organik yang itu kalau dibuang itu ya jadi masalah, dibuang sembarangan. Langkah baiknya kita gunakan jadi kompos ya. Ini salah satu metode komposter portable kita ya. Ini buah nih. Ini juga di pupuk sama kita, ini habis kemarau agak gede, agak banyak buahnya tuh. Tuh. Ini buah si mana lagi? Wah, ini ada Mang Agus ini yang lagi panen kompos. Nyemangnya Mang Agus bawel itu. Nah, ini udah ada berapa tahun ini ya, 2 tahunan kita buang di sini sampah dapur sama sampah organiknya. Nah, ini juga komposter kita nih, ini yang portable juga. Wah, ini udah bagus nih, masih pada kosong. Jadi ini tempat pembuangan sampah dapur kita nih. Masih kurang supply, jadi masih kekurangan sampah dapurnya, organiknya. Kita akan campur aja dulu biar itu kan udah basah tuh. Ini lagi diayak. Ini kan, ini dalam itu dulu sekitar 1,5 meter ke dalam tuh. Jadi kita punya tabungan kompos nih sini. Banyak banget lagi diayak. Oke. Kita akan campur tuh komposter kita yang di sana. Ini kan basah, jadi metodenya itu ya tinggal sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering. Karena ini basah nih, maka kita kasih yang kering. Nah, kita kasih yang kering udah cukup.
Udah cukup. Ini udah ada yang keringnya, udah ada. Ini kita kasih yang kering juga. Kenapa ini nggak ada sisa-sisa makanan yang kita buang ke sini, yang sisa-sisa makanan organik yang kita buang ke sini? Karena setiap pagi habis oleh ayam di sana, di kandang ayam. Karena kita juga punya metode pengomposan dengan cara memelihara ayam. Jadi kita simpen di situ di kandang ayam, dan habis oleh ayam setiap hari, dan terus diurai oleh kaki ayam tuh, dikorehin, dipacokin gitu. Nah, ini kita mau ngasih media tanam di sini. Nah, campur. Ini mau dikasih berkele dulu. Dikasih berkele dulu, baru kasih ini itu ya. Kalau dikasih itu nanti sayang, itu terlalu bagus. Ya bagus kalau terlalu bagus. Jadi sampah itu kalau sisa organik, sampah itu kalau udah jadi kompos sayang juga mau dimasukin. Tapi nanti kita akan gunakan di sini nih, karena ini kan sangat kasar nih, sangat keras. Jadi kalau pakai itu nanti akan lebih subur. Nanti kan kita campur lagi biar bagus. Karena itu kenapa kata Om Gege sayang, karena udah menjadi emas hitam, black gold, emas hitam. Jadi kalau tadinya orang pada geleh, jijik, mencibir, tapi udah jadi kayak gini mah kan keren tuh. Nah, ini dari dapur dulunya. Udah bagus banget tuh. Udah bagus banget tuh. Nanti akan kita campur di sini nih. Akan kita campur dengan tanah. Nah, ini adalah bedengan. Bedengan ini, bedengan mandala namanya. Jadi kita akan bikin kebun sayur di sini, sayur kangkung, bayam, kale, sawi, cabe, jagung, gitu. Asal cukup buat nyayur aja di dapur. Ini dalam banget ini. Nah, ini tak ayak, gimana? Wah, tuh, kompos kita. Ini dari sampah dapur dulu nih, sisa-sisa makanan. Jeruk ini lumayan ya. Ini banana circle namanya. Ini pohon pisang. Ini udah menjadi, ini tanah yang bagus itu tanah ya, kalau di kayak gini kan bisa ini lagi tuh, bisa gak bersatu tuh. Ini udah 2 tahun yang lalu kita mulai buang sampah di banana circle ini. Nah, nanti sisa-sisa ini kita akan tanam lagi. Setelah ini yang plastik-plastiknya dibuang, plastik diayak, yang masih bisa hancur seperti ini, kita akan masukin lagi setelah plastik-plastiknya dibuang. Nah, nanti akan kita masukin lagi ke sini kan nanti ini jadi lubang lagi.
jadi lubang lagi, maka akan kita manfaatkan lagi untuk menampung dedaunan dan sisa organik dari dapur. Bener nggak, Go? Iya, Pak. Iya dong. Kamu katanya juga memproduksi di rumah? Bikin? Katanya di rumah juga bikin? Hah? Bikin ya? Bikin sama Abdurrahman, Pak. Banyak nggak? Bagus, kreatif. Dari sampah bisa jadi berkah, itu yang kayak gini. Jadi sampahnya nggak jadi masalah, tapi bisa jadi berkah buat kita, buat tanaman, sayuran. Kalau nggak bijak, sampahnya dibuang sembarangan ke pinggir jalan, campur sama plastik, campur sama botol, udah gitu disimpan di pinggir jalan, ya. Sampahnya disimpan di pinggir jalan, bau, nyampur. Ngangkutnya harus pakai mobil, mobilnya harus pakai bensin, bensinnya harus beli, ngangkutnya harus pakai mobil, mobilnya harus beli, harus ada supirnya. Dari mana duitnya? Dari APBN, dari APBD. Padahal bisa dimulai dari rumah kita. Duitnya bisa dipakai untuk bangun sekolah, bisa dibikin untuk bangun jalan, untuk ngobatin yang sakit di rumah sakit. Malah jadi manja banget. Padahal hal-hal yang bisa kita atasin secara mudah gitu. Pak, saya nggak punya tanahnya untuk bikin banana circle. Kan ada metode kayak tadi tuh, kayak yang itu tuh, yang putih tuh, namanya komposter portable. Bisa gitu, bisa disimpan di depan rumah, di pinggir pagar, di pinggir jalan ya. Bener teman? Betul nggak? Betul. Kamu sampahnya udah dibuang kayak gini belum? Punya 3 lubang. Punya 3 lubang, 4 meren. Hah? Kamu punya berapa lubang? Hah? 3, Pak, bikin 3. 3 lubang apa? Oh, banana circle. Ya, banana circle eta mah meureun boga lubang hiji deui di imah. Hah? Khusus itu, Pak. Khusus. Itu punya lubang di rumah, buang sampah, buat sampah kompos ya. Punya ini bagus karena ini udah sama saya, udah terdidik. Penjaga sekolah nih, itu juga penjaga sekolah. Ini penjaga sekolahnya udah pinter, bisa bikin kompos, bisa bikin landscaping ya, bisa bikin apa, sumur, apa, saluran air, bioswale, karena udah belajar ya. Gitu. Biokompon udah bisa bikin belum? Biokompon sudah ada, punya 1. Biokompon udah kita ajarin. Bahkan Mang Gus mah katanya jualan ya, jualan kompos ya. Ya bagus, harus kayak gitu. Nanti saya kalau kurang mau minta, mau beli. Kalau kurang nanti buat kalau kurang bagus. Uripan aja dikirim 20 kali. Waduh, tuh kan pagi hari kemarin beli juga kan kamu ya? 3 Cisere. Kang Huripan beli 20 karung. Sabar sakurung nak. 15.000, Pak, kalau ke sekolah. Berapa? 15.000 katanya tuh. Ya, daripada beli di bank taman. Ya iyalah, bisa jadi duit sampah tanya ning. Ini kan ilmu
ilmu kakek kita ya. Di kampung dulu setiap rumah ada lumbang, namanya apa? Jarian bukan? Hah? Namanya jarian ya? Setiap dapur punya sampah. Setiap dapur punya sampah, setiap rumah punya sampah. Dulu nggak ada petugas pengangkut sampah pakai mobil. Sekarang buang sampah aja harus pakai mobil, dibiayain sama pemerintah. Padahal dipisah aja sampahnya, plastiknya sama sampah dari dapur tuh, sampah organiknya bisa dipisahin. Yang plastiknya bisa dikasih ke tukang kingdo, jadi barang juga nantinya. Coba nih, tuh, top ya. Kita bisa mulai dari dapur kita, menyelesaikan masalah lingkungan, masalah sampah yang jadi beban negara, yang jadi masalah buat lingkungan kita, bisa mulai dari diri kita, dari dalam rumah kita, dari dapur kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dan dari orang-orang terdekat kita. Mulailah menyelamatkan bumi ini yang semakin hari semakin memprihatinkan, dari perilaku bijak kita, memisahkan sampah dari dapur, mengolahnya, dan memanfaatkannya. Ini adalah emas hitam yang sangat berharga buat tumbuhan, buat lingkungan kita. Kita akan bisa melakukan efisiensi keuangan negara dari APBD, dari APBN, karena dengan perilaku bijak kita seperti ini, dari rumah-rumah makan, dari rumah-rumah tangga, dari rumah kita, dari perusahaan-perusahaan, membuat tempat pengolahan sampah mandiri di lingkungan rumahnya, di lingkungan warungnya, di lingkungan perusahaannya, maka beban APBD kita, APBN kita akan bisa diefisiensikan, tidak lagi tersedot untuk bayar BBM, bayar supir, beli kendaraan, dan mengolah sampah di tempat TPS, memilah-milahnya, dan lain sebagainya. Perilaku kita dari dapur menentukan kelestarian bumi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.